tanggal 5 Februari. Tema kita hari ini adalah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Pujian dan hormat bagi nama Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami sedang menundukkan diri di bawah kaki Tuhan, mendengar nasihat kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian, hikmat, sehingga kami bisa menangkap isi hati Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 39 ayat 32 berkata, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Ada pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh umat Israel tentang melengkapi kemah suci. Tuhan sudah menetapkan aturan-aturan, menetapkan ukuran, bahan terbuat dari mana, bagaimana cara mengerjakannya, diletakkan di mana. Itu Tuhan sudah memberitahukan secara detail. Dan bangsa Israel dengan dipimpin oleh Musa, maka akan memerintahkan orang-orang Israel melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tidak boleh berbeda seperti yang sudah Tuhan sampaikan itu. Sebagai orang Kristen, hari-hari ini seringkali kita mengerjakan sesuatu di luar daripada perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita supaya kita mengasihi, tetapi kita mengerjakan yang berbeda. Kita malah membenci orang, kita malah menuduh dan melukai hati banyak orang. Tuhan menghendaki supaya kita mengampuni, tetapi kita tidak pernah membuka diri untuk memberi pengampunan. Kita berkata terlalu enak hidupnya ya. Saya yang sakit hati oleh perkataannya, oleh perbuatannya, dengan mudahnya saya harus mengampuni dia. Yang benar saja, dia dong yang untung, saya yang rugi. Saudaraku, apa yang kau dengar perintah Tuhan? Kalau Tuhan memerintahkan engkau mengampuni, maka tugasmu adalah mengampuni. Ampuni saja. Kalau dikatakan mengampuni, berarti jangan ingat-ingat lagi kesalahannya. Jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Engkau harus tulus hati untuk mengampuni dia, berdamai dengan dia, kembali dipulihkan. Nah, seperti itulah perintah Tuhan. Banyak sekali kita memoles perintah Tuhan itu, tetapi di dalamnya ada kepentingan-kepentingan kita. Ada motivasi-motivasi yang tidak murni di hadapan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi bangsa pilihan, dan bangsa ini telah mengalami didikan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan sangat bangga kepada umat Israel ketika mereka mengerjakan segala sesuatu. Waktu mereka harus melengkapi kemah suci, dan Tuhan sudah menentukan ukuran aturannya, dan mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Melakukan sesuai atau tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, kadang-kadang kita tidak sepenuhnya mentaati itu. Kalau kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita mentaati firman Tuhan itu? Kita mendengar tentang kesetiaan, kita mendengar tentang pemberian yang terbaik, kita mendengar bahwa hidup kita harus digembalakan Tuhan, kita mendengar bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Begitu banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita sudah tahu sangat jelas, bahkan sangat detail, tetapi kita lupakan semuanya itu. Tidak mungkin kita diberkati Tuhan, tetapi kita tidak melakukan ketaatan terhadap perintah Tuhan itu. Tuhan mengajar kita, mendidik kita dengan keadaan apapun, bahkan ketika persoalan yang berat sekalipun datang dalam hidup kita. Allah sedang mengajar kita supaya kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Kalau kau punya pergumulan yang berat, Alkitab berkata, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat,
datanglah kepadaku dan aku akan memberi kelegaan. Itu perintah Tuhan yang tepat supaya kita ketika mengalami keadaan yang sulit dalam hidup, keadaan yang sangat khawatir atau di dalam keadaan yang menakutkan dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan, jawaban, dan nantinya akan menghasilkan kelegaan dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita berpikir kalau Tuhan itu tidak bisa menjawab. Kalau anak kita lagi sakit parah, kecenderungan hati kita kemana? Kata orang di daerah tertentu ada seorang dukun yang pintar. Sudah banyak orang sembuh. Dan saudara mulai tertarik dengan promosi itu. Dan akhirnya saudara pergi ke sana. Dan apa yang diperintahkan dukun itu, orang pintar itu, saudara bisa melakukan itu. Potong ayam merah, ayam hitam, lakukan ini itu, saudara bisa taat. Tetapi kenapa kita tidak mau taat perintah Tuhan? Kalau engkau mengalami kesulitan, masalah, engkau punya beban berat, engkau punya sakit penyakit, datang kepadaku, kata Tuhan. Sebab Tuhan itu kuasa. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi kenapa kita tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan itu? Kalau kau punya masalah, datang kepada aku, kata Tuhan. Kenapa kita tidak datang? Kenapa kita ragu akan janji Tuhan? Itu membuktikan bahwa kita belum melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Sehingga janji Tuhan, berkat Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mari kita merubah mindset kita, cara berpikir kita. Selama kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan pun akan menyatakan anugerahnya di dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Yesus telah menyampaikan pesan ini melalui Paulus bahwa tetap kerjakan keselamatanmu dengan hati takut dan gentar kepada Allah. Ini yang harus kita bangun. Takut dan gentar kepada Allah itu adalah fondasi yang kuat untuk melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Selama rasa takut dan gentar tidak ada di hati kita, tidak mungkin kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kita akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita akan melakukan segala sesuatu menurut selera dan keinginan manusia kita. Tetapi kalau kita mau melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan anugerahnya, menyatakan kebaikannya dalam hidup saudara, dan saudara akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup menolong saudara asal saudara melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah mendengarkan firman Allah supaya kami melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami tidak melakukan dengan cara kami, karena dengan cara kami seringkali gagal. Tetapi kami mau belajar taat dan setia seperti perintah Tuhan, seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami, biarlah kami lakukan tepat dan tidak kurang dan tidak lebih. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar taat dan setia, dan kami mau mengalami kasih dan anugerah-Mu semakin indah terus menerus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali bersama dengan saya di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.